Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nurjana. Saya pegawai negeri sipil yang bertugas di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan permasalahan siswa yang dialami pada bulan Agustus. Permasalahan yang saya alami pada bulan Agustus tersebut yakni berkaitan dengan masalah kejujuran yang dimiliki oleh siswa. Pada prinsipnya, saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana selain anak dituntut untuk tuntas secara kompetensi dasarnya, tetapi ada hal penting yang saya terapkan kepada peserta didik saya, yaitu berkaitan dengan masalah karakter, di mana saya menginginkan atau menuntun anak tersebut untuk memiliki karakter yang terbaik yang memang harus dimiliki oleh peserta didik tersebut. Deskripsi masalah yang saya alami yakni pada saat itu ada perilaku siswa yang tidak jujur ketika ada tugas yang harus dikumpulkan, di mana akar permasalahannya ketika saya memberikan tugas kepada peserta didik tersebut. Tugasnya memang tidak terlalu berat, tetapi memang saya menuntun anak supaya anak itu bisa bersikap mandiri ketika dia menyelesaikan tugas-tugasnya atau kewajibannya. Setelah itu anak itu memiliki karakter yang memang bisa dipercaya atau jujur begitu, sehingga pola-pola seperti itu yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran sehari-hari, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus diterapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas, yang mana kita sebagai seorang pendidik untuk menuntun peserta didik tersebut agar memiliki karakter yang bisa diandalkan atau karakter baik seperti itu. Nah, pada saat itu siswa disuruh oleh saya untuk mengumpulkan tugas yang memang sudah saya instruksikan di minggu sebelumnya. Tetapi pada saat itu saya tanya kepada siswa, tugasnya mana nak? Ternyata siswa tersebut menjawab bahwa dia lupa untuk membawa tugas tersebut, ketinggalan gitu. Dan saya positive thinking saja bahwa siswa saya mungkin betul bahwa dia tuh lupa. Tetapi sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada peserta didik saya, akhirnya saya berkomunikasi dengan orang tuanya, karena memang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya saya sudah mengajar anak tersebut dan memang anak tersebut di bawah binaan saya gitu kan. Seperti itu, dalam arti memang sudah saya pantau selama 1 tahun, dia memang memiliki karakter yang harus kita tuntun bersama-sama supaya dia memiliki karakter yang lebih baik lagi begitu. Ya, akhirnya ada kejadian lagi di tingkat kelas yang lebih tinggi lagi, ketika dia harus naik kelas itu, dan saya harus mengajar lagi di kelas tersebut, dan anak itu masih tetap sama memiliki karakter yang tidak jauh beda pada di tingkat sebelumnya, sehingga saya memiliki kepedulian bahwa ini harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Ketika anaknya tidak mengumpulkan tugas, apakah kita sebagai seorang pendidik, apakah anak itu betul atau tidak begitu kan, bahwa dia itu lupa atau dia memang benar-benar tidak terbawa bukunya gitu. Sehingga saya berkomunikasi dengan orang tuanya, dan orang tuanya merespon dengan baik, dan berkomunikasi juga orang tuanya dengan siswanya dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada saya. Dan saya menerima informasi dari orang tuanya bahwa anak tersebut akan mengumpulkan tugasnya di hari berikutnya gitu, dan saya terima kasih gitu, karena itu bentuk responsif seorang orang tua kepada anaknya begitu kan, atas informasi yang saya berikan. Akhirnya karena saya tidak memiliki jam mengajar di hari berikutnya, saya akhirnya menanyakan kembali kepada siswa tersebut di minggu berikutnya pada saat pertemuan jam pelajaran saya, dan ternyata anak itu memang betul belum mengerjakan, dan apa yang dibicarakan kepada orang tuanya dia sama sekali tidak benar begitu, bahwa dia sudah menyelesaikan itu ternyata tidak benar, karena dari hal-hal kecil memang kita harus mulai untuk menuntun anak supaya memiliki karakter yang bisa diandalkan gitu.
Akhirnya saya berkomunikasi kembali dengan orang tuanya bahwa memang anak tersebut telah mengatakan sesuatu hal yang tidak benar atau tidak jujur, sehingga saya mempertemukan orang tua anak tersebut dengan anaknya dan saya bertiga begitu untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena anak ini memang perlu untuk dibina begitu kan. Pembinaan itu tidak bisa dilaksanakan oleh saya 100%, tetapi kita harus bekerja sama supaya anak itu memiliki karakter yang bisa diandalkan. Akhirnya orang tuanya mengetahui bahwa anak itu berbohong dan saya memberikan alternatif solusi begitu kan. Alternatif solusi kepada anak tersebut, saya memanggil orang tuanya kan sudah saya lakukan. Terus akhirnya anak tersebut mengaku begitu kepada orang tuanya bahwa dia memang berbohong kepada orang tuanya karena mungkin takut sama orang tuanya. Bukan mungkin, memang anak itu mengatakan bahwa dia takut sama orang tuanya gitu, karena kalau tidak mengatakan dia dengan jujur takutnya dimarahi begitu. Padahal kan tidak seharusnya seperti itu. Dan saya juga selaku gurunya, kalau memang dia belum, ya tidak akan dipermasalahkan, paling saya suruh untuk silahkan kerjakan gitu sesuai bakat dan minat yang kamu miliki. Paling saya akan mengarahkan atau menuntut anak seperti itu, menuntun anak seperti itu. Nah, hasil pemecahan masalahnya, saya nasihati anak tersebut bahwa hal tersebut itu jangan sampai terulang kembali, dan sikap jujur itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang siswa, karena bagaimanapun juga kejujuran itu adalah hal yang paling utama begitu yang dimiliki oleh seorang siswa. Seperti itu. Dan sumber rujukan atau solusi pemecahan masalah, yakni saya memakai pendidikan dengan menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu merupakan salah satu jalan untuk membentuk karakter anak, sehingga anak memang perlu untuk dituntun oleh kita untuk memiliki karakter yang baik seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.